Shalom, selamat pagi teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita naikkan satu pujian. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mendengar-dengaran ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita terambil dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. In English, Romans 5 verse 8. God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran raya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menyertai kami agar apa yang kami dengar dari kebenaran firman Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami diberikan kefokusan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 dengan tema Pemuda yang Kaya. Adapun tujuan dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, harta tidak menyelamatkan, melainkan hanya mengikut Yesus. Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go, and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and follow me. Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kerumunan di sekitar Yesus menyingkir dan memberikan jalan kepada seorang pemuda yang kaya, anak yang terhormat. Dia mendekati Yesus dengan senyum yang lebar di wajah tampannya. Sendal barunya berdecit diinjak kakinya yang harum. Berlian di cincin-cincinnya memantulkan sinar matahari. Kawan sepemuda telah menceritakan banyak tentang Yesus dan pesannya, sehingga dia ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Kata pemuda itu sambil berlutut di tanah yang berdebu. Patuhilah 10 perintah Allah, jawab Yesus. Hormatilah ayah dan ibumu. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan berdusta. Si pemuda kembali tersenyum. Bagi seorang terpelajar dan
dibesarkan dengan baik, tampaknya bertindak benar dan memperoleh hidup yang kekal adalah hal yang mudah. Guru, katanya dengan penuh kepercayaan diri, orang tuaku telah mendidikku untuk mematuhi 10 perintah Allah. Kalau begitu, hanya perlu satu hal lagi yang harus kamu lakukan, kata Yesus. Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah harta kepunyaanmu. Berikanlah hasil penjualannya kepada orang yang sakit dan miskin. Dengan begitu, kamu telah mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi, tempat segala sesuatu yang akan menjadi debu. Setelah engkau melakukannya, datang dan ikutlah aku. Mendengar hal itu, ia bangun dan gemetar. Ini bukan jawaban yang ia harapkan. Tetapi guru, orang tuaku akan malu jika aku menjadi pengelana miskin. Mereka harus mempertahankan reputasinya. Bagaimana bisa aku memberikan semua yang kupunya? Semua harta benda yang mahal, ternak yang banyak. Aku tak mungkin pisah dari jubah-jubahku yang indah dan mahal. Orang tuaku sudah bekerja siang dan malam untuk memperoleh kekayaan ini. Oleh karena itu kami berhak untuk memilikinya. Dengan kata-kata itu, si pemuda kembali ke kerumunan sambil menggeleng sedih, lalu pergi. Yesus memandang murid-muridnya lagi. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid-murid saling berpandangan. Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Hal itu tidak mungkin bagi manusia. Yesus meyakinkan mereka. Tetapi bagi Allah, segalanya mungkin. Petrus berkata, bukankah kami telah memberikan segalanya untuk mengikutimu, Yesus? Tentunya itu berarti kami berhak masuk kerajaan Allah. Yesus menjawabnya dengan tenang. Siapapun yang telah meninggalkan rumah dan orang-orang yang disayangi, orang tuanya, saudara, istri, dan anak-anaknya dalam namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dari apa yang telah ia lepaskan. Ia akan mendapat hidup yang kekal. Anak-anak, pelajaran yang berharga bagi kita agar jangan kita dikuasai oleh harta. Fokus hidup orang yang dikuasai harta bukan Allah dan kehendaknya, tetapi hartanya itu. Tanpa mengakui diri sebagai orang yang berdosa dan bertobat, mustahil bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya oleh anugerah Allah kita boleh diterimanya. Harta tidak akan membuat engkau menjadi anak Tuhan, namun hanya karena anugerah Tuhan orang diselamatkan dan
membuat kita senang berbuat baik kepada sesama. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar, firman yang menegur kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, seringkali kami Tuhan melakukan hal sesuai dengan kehendak kami. Fokus kami kepada apa yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Seringkali kami Tuhan melupakan cinta kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Bapa yang baik, biarlah Tuhan fokus kami hanya kepada Engkau dan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menyelidiki setiap hati kami, agar kami tetap setia kepada Engkau. Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong setiap kami Tuhan, khususnya dalam pelaksanaan penilaian akhir semester pada hari ini. Engkau menolong setiap kami, memberikan fokus kepada setiap kami, dan menjawab setiap soal dengan jujur. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.